perkembangan Hindu sampai ke seluruh dunia, dan kita berbicara tentang Bali, itu di era zaman Purana. Kalau era zaman Purana, itu pemujaan yang menjadi puncak dari pemujaan itu adalah Trimurti. Yang menjadi Ista Dewata itu adalah Brahma, Wisnu, dan Siwa atau Iswara. Para dewa yang merupakan manifestasi daripada ide Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa. Setelah zaman Empu Kuturan, setelah zaman Ida Dangyang Nilaharta, dan setelah itu di Bali lebih populer pemujaan kepada manifestasi Tuhan dalam wujud Dewa Siwa. Sampai saat ini, maka dari konsep Trimurti ada pemikiran beberapa cendekiawan kita di era itu, pemikiran mereka di Padma Tiga itu sebagai setana daripada Tripurusa, yaitu 3 siwa utama, karena sudah bercorak siwaistisi tadi. Artinya kekuatan siwa diutamakan, muncul ke atas, maka muncul siwaistis. Dengan begitu, Padma Tiga itu juga dimengerti, diterjemahkan sebagai Tripurusa, artinya siwa, Sadasiwa, dan Paramasiwa. Khusus tentang Besakih, itu pendiriannya adalah dengan dasar lontar Padma Buana. Di mana dalam lontar Padma Buana ini adalah seperti namanya, Padma itu adalah lotus. Di mana inti sari daripada lotus itu atau Padma itu adalah Besakih dan Padma Tiga. Padma Tiga ini adalah inti daripada Padma itu. Di daun pertama dari kelopak bunga Padma itu adalah Catur Loka Phala, yaitu 4 helai pertama. Yang pertama adalah Pura Kiduling Kreteg, terus ada Pura Gelap, ada Pura Batu Madeg, ada Pura Ulun Kukul, di mana pendaftaran adalah inti. Jadi 4 ditambah 1. Refleksinya itu, kalau Pura Lempuyang sama dengan Pura Gelap, pemujaan Sang Hyang Iswara. Pura Andekasa sama dengan Pura Kiduling Kreteg, pemujaan Utara Brahma. Mahadewa di Batu Karu refleksinya adalah Ulun Kukul, sedangkan Pura Batur refleksinya adalah pemujaan Utara Wisnu, Pura Batu Madeg. Nanti ada yang disebut dengan Catur Lawa. Nah, ini yang barangkali sering terlupakan. Kenapa terlupakan? Karena saat ini dia banyak dikategorikan sebagai Pura Pedarman. Sebenarnya Catur Lawa ini tidak masuk ke dalam Pedarman murni, karena dia adalah lawa daripada Besakih sendiri. Di mana Catur Lawa ini terdiri dari yang pertama adalah Pura Catur Lawa Ratu Fase. Yang kedua adalah Catur Lawa Ratu Dukuh. Yang ketiga adalah Catur Lawa Ratu Penyarikan. Yang keempat adalah Catur Lawa Ratu Pandi. Keempat-empat ini adalah bagian sangat penting dan integral di dalam pelaksanaan upacara. Karena 4 Catur Lawa inilah yang berperan untuk suksesnya pelaksanaan upacara-upacara kecil, menengah, dan besar di Besakih. Penyungsung pengemong-pengemong inilah yang nantinya akan bertugas menyukseskan proses upacara itu dari zaman keberadaan
Pura Besaki itu sendiri sebagai kayangan jagat. Di samping itu, helai-helai yang lain kita bisa lihat ada Sad Kayangan, yang barangkali di Bali sering kita sebut dengan kata sebutan Sad Kayangan. Kalau sudah menyebut Sad Kayangan, pasti dia jumlahnya harusnya 6 kayangan. Sedangkan di Bali, Sad Kayangan itu jumlahnya 9. SAT, Sad, yang artinya awal. Kalau Sad Kayangan, itu tidak menentukan jumlah, tetapi menunjukkan ketuaan, keawalan keberadaan pura itu.